Di tengah kasus COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah memutuskan untuk memberikan suntikan dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Lantas seperti apa sebenarnya urgensi dari pemberian vaksin dosis ketiga ini, dan apakah pemberian vaksin ini juga nantinya akan diberikan kepada masyarakat umum? Kita akan membahasnya dalam dialog pada malam hari ini bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi Jubir, vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Ada Pak Harif Fadila, mewakili Nakes, perawat Ketua Umum PPNI, dan juga ada Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat malam, Bapak-bapak dan juga Ibu. Apa kabar? Selamat malam, Selamat malam, Mas kabar baik. Baik. Malam, Pak Hanif, Mas Budi. Ya, saya akan Malam, Bu Nadia. ke Pak Selamat Harif. Pak Diki. Langsung Pak Harif mungkin mewakili Nakes ya. Apakah ini sudah menjawab kekhawatiran dan juga harapan bahwa akan ada dosis ketiga atau booster bagi para Nakes yang sudah disampaikan oleh pemerintah? Ya, saya kira ini berita baik untuk para nakes ya, Reinhardt ya. Memang 2 minggu terakhir ini diskusi kita tentang booster vaksin ini memang cukup hangat dan menunggu kepastian sebenarnya, terutama pastilah dari kebijakan pemerintah. Yang saya baca juga tadi pagi Pak Erlangga sudah mengumumkan, dan juga Pak Menteri, di minggu depan kita kemungkinan akan mulai mendapatkan vaksin ketiga untuk para tenaga kesehatan. Saya kira ini urgensinya memang cukup tinggi, karena memang kita lihat bahwa sejak pasca Lebaran ini angka kematian daripada tenaga kesehatan itu sangat tinggi, dan tinggi ya, bukan sangat tinggi, dan yang terinfeksi juga cukup banyak. Nah, dari data-data itu juga mereka ada sebagian yang sudah divaksin lengkap ya, tapi banyak juga yang belum divaksin karena komorbid ya. Dan ini berbagai variasi ini memberikan gambaran bahwa memang kita memerlukan sebuah support terhadap peningkatan daya tahan sebagai proteksi tubuh kita. Baik, urgensinya sangat tinggi tadi Pak Harif katakan. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia, sebelumnya kita juga sempat membahas ya soal dosis ketiga ini, dan memang masih menunggu kajian dari ITAGI misalnya, dan juga dari BPOM begitu ya. Ini kan akhirnya sudah diputuskan oleh pemerintah. Prosesnya bagaimana ini Bu Nadia? Saya ingin tahu dulu prosesnya sampai akhirnya pemerintah memutuskan bahwa oke, dosis ketiga sudah boleh bagi para nakes. Ya, jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, dosis ketiga ini akan kita berikan fokusnya kepada nakes ya, karena kita melihat bahwa di saat seperti ini dengan adanya varian Delta yang kita temukan, ini banyak sekali tenaga kesehatan yang kemudian tertular dan menjadi positif, walaupun memang banyak juga yang hampir 90% itu dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, perlu kita memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Hal-hal yang tentunya kita ketahui bahwa saat ini jumlah yang kemudian varian Delta yang beredar itu kurang lebih sudah mencapai angka 78% dari seluruh varian yang kita temukan pada pemeriksaan whole genome sequencing. Yang kedua adalah harapannya dengan membooster ini, penambahan dosis ketiga akan meningkatkan level proteksi kepada nakes kita yang memang kalau kita lihat resiko keterpaparannya itu bisa sampai 3-4 kali lipat daripada masyarakat umum biasanya. Oleh itu pemberian booster ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Dan ini tentunya kita sudah melalui berbagai diskusi dan juga rekomendasi dari Badan POM dan ITAGI dengan berdasarkan data-data yang ada. Oke, Bu Nadia, apakah memang hasil dari ITAGI dan juga BPOM ini memang baru kemudian diterima atau seperti apa? Karena kan sebetulnya desakan ya atau suara untuk memberikan booster terhadap nakes ini kan sudah cukup beberapa pekan yang lalu begitu. Bagaimana itu kemudian sampai akhirnya ya sudah akhirnya diputuskan begitu? Karena mungkin saja ada yang menganggap bahwa mengapa baru sekarang kan begitu Bu Nadia? Ya, tentunya pertama kita ketahui bahwa perlu melihat ya beberapa aspek terkait pemberian dosis ketiga ini. Yang pasti bahwa pemberian dosis ketiga ini kan juga belum ada hasil kajian klinisnya ya, sehingga tentunya perlu
dilakukan kajian yang lebih dalam berdasarkan apapun juga informasi yang ada saat ini. Dan itu saya rasa membutuhkan waktu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menentukan juga jenis vaksin apa yang sebaiknya diberikan kepada nakes ini untuk bisa betul-betul memberikan level proteksi yang benar-benar memberikan proteksi kepada nakes ini. Nah, kita tahu bahwa untuk memberikan Moderna sebagai salah satu vaksin untuk dosis ketiga ini juga melalui beberapa perlindungan, juga melihat bahwa efikasi dari Moderna ini seperti kita ketahui cukup tinggi, ya, lebih tinggi dari vaksin Sinovac yang kemarin diterima 2 dosis oleh tenaga kesehatan. Jadi ini semuanya proses untuk kita lebih memastikan dari segi manfaatnya, artinya pemberian booster ketiga kepada nakes tadi betul-betul memberikan dampak yang kita harapkan level proteksi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah terkait kapan waktu yang paling tepat ya untuk memberikan vaksinasi ini. Apakah kemudian setelah dari Januari dengan sekian bulan ini, apakah kemudian sudah tepat saat ini memberikan vaksinasi dengan kurun waktu saat ini. Dan yang ketiga adalah jenis vaksin yang paling baik untuk bisa diberikan kepada nakes ini. Jangan lupa like dan subscribe.